Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Subagja dari kelas 11 MIPA 1 akan menjelaskan tentang tokoh penting yang bernama Syafruddin Prawira Negara. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu siapa Mr. Syafruddin itu? Mr. Syafruddin Prawira Negara adalah seorang negarawan dan ekonom Indonesia. Ia memimpin Indonesia sebagai Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Selama masa Demokrat Liberal, ia menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia pertama. Ia juga pernah ditunjuk untuk menjabat pimpinan PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia, ketika Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta diasingkan oleh Belanda ke Pulau Bangka. Beliau lahir pada tanggal 28 Februari 1911 di Serang, Banten, dan wafat pada 15 Februari 1989 di Jakarta. Syafruddin menempuh pendidikan ILS pada tahun 1925. Dilanjutkan ke Mir Algebral Ledger on the Welsh Mulo di Madiun pada 1928 dan IMS di Bandung pada 1931. Pendidikan tingginya diambil di Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta, yang sekarang adalah Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tahun 1939, dan berhasil meraih gelar Mr. in the Rechten, saat ini setara dengan Magister Hukum. Kita akan masuk ke dalam kontribusi Syafruddin. Syafruddin Prawira Negara sebagai Menteri Kemakmuran memperbaiki ekonomi Indonesia. Beliau juga ditunjuk untuk membentuk PDRI pada tahun 1948 guna menyelamatkan Republik dengan menjamin kelangsungan hidup negara Republik Indonesia, memenuhi tuntutan hukum internasional, dan untuk melanjutkan perjuangan. Kebijakan lainnya adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syafruddin yang diberi nama Gunting Syafruddin, yang dimana kebijakan ini mulai berlaku pada jam 20.00 tanggal 10 Maret 1950. Kebijakan itu dikenal sebagai kebijakan berani yang ditetapkan pemerintah Indonesia dengan cara menggunting fisik uang kertas. Sebenarnya apa sih tujuan dibuatnya kebijakan Gunting Syafruddin? Baik, kebijakan ini dibuat untuk mengatasi situasi ekonomi Indonesia yang saat itu sedang terpuruk utang menumpuk, inflasi tinggi, dan harga melambung. Dengan kebijaksanaan yang kontroversial itu, Syafruddin bermaksud sekali pukul menembak beberapa sasaran. Yang pertama, penggantian mata uang yang bermacam-macam dengan mata uang baru. Kedua, mengurangi jumlah uang yang beredar untuk menekan inflasi dan dengan demikian menurunkan harga barang. Dan yang ketiga, untuk mengisi kas pemerintah dengan pinjaman wajib yang besarnya diperkirakan akan mencapai 1,5 miliar. Mungkin segitu saja yang akan saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.